Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai imunisasi, menyusui, dan masalah yang terjadi pada bayi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iman Utpratiwi dengan NIM F11222011001, kemudian Dela Ekesi F1121201014, Irawati F1121201028, dan yang terakhir Dila Putri Sartika F1121201016. Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tertentu, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Adapun landasan hukumnya, yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Lalu ada setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Selanjutnya yang kedua ada imunisasi polio untuk mencegah serangan polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak. Yang ketiga, imunisasi BCG untuk mencegah tuberkulosis paru, kelenjar tulang, dan radang otak yang menimbulkan kematian atau kecacat. Yang keempat ada imunisasi campak untuk mencegah radang paru, diare, dan radang otak karena virus campak. Dan yang terakhir, imunisasi DPT untuk mencegah 3 penyakit, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Penyakit difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan sumbatan jalan nafas, serta mengeluarkan racun yang dapat melumpuhkan otot jantung. Penyakit pertusis berat dapat menyebabkan infeksi saluran nafas berat. Kuman tetanus mengeluarkan racun yang menyerang syaraf otot tubuh sehingga otot tubuh menjadi kaku. Kemudian ada jenis-jenis imunisasi. Imunisasi secara umum dibedakan menjadi 2 di Indonesia, yaitu imunisasi wajib dan tambahan. Imunisasi wajib yang perlu diberikan sesuai usia anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tentunya berdasarkan pertimbangan dokter. Kelima imunisasi tersebut adalah imunisasi hepatitis B, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti sirosis dan kanker hati. Lalu ada imunisasi polio. Polio adalah penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf di otak dan saraf tulang belakang. Selanjutnya ada imunisasi BCG. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. Lalu imunisasi campak. Imunisasi ini diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit campak berat yang dapat menyebabkan pneumonia, diare, dan radang otak atau ensefalitis. Dan yang terakhir ada imunisasi DPT HB/HIB. Imunisasi ini dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk recen, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Selanjutnya, imunisasi tambahan yang perlu diberikan pada anak, diantaranya vaksin MR atau MM, vaksin pneumokokus, vaksin rotavirus, vaksin hepatitis A dan tofoid, vaksin varicella, vaksin influenza, vaksin HPV, vaksin Japanese encephalitis. Jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta tentunya berdasarkan pertimbangan dokter. Imunisasi hepatitis B. Vaksin tersebut diberikan pada bayi sebanyak 5 kali.
Pemberian pertama dilakukan segera setelah bayi lahir atau paling lambat 12 jam setelah kelahiran. Lalu, vaksin kembali diberikan secara berturut-turut pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Jika bayi terlahir dari ibu yang terjangkit hepatitis B, maka pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi wajib diberikan dalam waktu paling lambat 12 jam setelah lahir. Bayi tersebut juga perlu mendapatkan suntikan imunoglobulin hepatitis B untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap virus hepatitis B dalam waktu cepat. Kemudian vaksinasi polio. Vaksin polio tetes diberikan 4 kali, yaitu saat bayi baru lahir atau paling lambat saat usianya 1 bulan. Selanjutnya, vaksin diberikan secara berturut-turut di usia 3 bulan, maksud kami 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sementara vaksin polio suntik diberikan 1 kali, yaitu pada usia 4 bulan. Imunisasi BCG. Imunisasi BCG termasuk dalam daftar imunisasi wajib di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki angka kasus TB yang tinggi. Imunisasi BCG hanya dilakukan 1 kali, dan diberikan pada bayi di usia 2 atau 3 bulan. Imunisasi ini diberikan melalui suntikan pada kulit bayi. Imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan sebanyak 3 kali, yaitu saat anak berusia 9 bulan, 18 bulan, dan 6 tahun. Jika anak diberikan vaksin MR atau MMR di usia 15 bulan, maka pemberian imunisasi campak ulang di usia 18 bulan tidak diperlukan. Hal ini karena vaksin MR atau MMR tersebut sudah mengandung vaksin campak. Dan yang terakhir adalah imunisasi DPT HB/HIV. Imunisasi wajib ini diberikan sebanyak 4 kali dengan jadwal pemberian berturut-turut pada bayi di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dosis pemberian terakhir ketika anak usia 18 bulan. Dampak tidak diberikan imunisasi. Vaksin atau imunisasi memang tidak menjamin 100% efektif untuk mencegah penyakit. Namun, manfaatnya akan lebih besar dari resikonya. Dan kalaupun anak tertular sakit, gejala yang akan dialami akan jauh lebih ringan serta mudah diobati ketimbang dengan anak yang tidak diimunisasi sama sekali. Jika tidak mendapat imunisasi, anak akan lebih beresiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah. Selain itu, mereka juga akan mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. ASI atau air susu ibu adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktose, dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar payudara ibu sebagai makanan utama bagi bayi. Masalah yang sering terjadi pada bayi yaitu bayi sering menangis. Perhatikan sebab bayi menangis, jangan biarkan bayi menangis terlalu lama. Puaskan ia dengan menyusui agar tangisan berhenti. Selanjutnya, bayi bingung. Putting nipple confusion adalah keadaan yang terjadi karena bayi mendapat susu formula dalam botol berganti-ganti dengan menyusu pada ibu. Lalu ada bayi kuning. Pencegahannya, segera menyusui setelah lahir dan jangan batasi atau susui sesering mungkin. Lalu ada bayi kembar. Ibu optimis ASI-nya cukup susui dengan football posisi. Susui pada payudara dengan bergantian untuk variasi bayi dan kemampuan menghisap mungkin berbeda. Bayi dengan lidah pendek atau lingual frenulum. Keadaan ini jarang terjadi, di mana bayi mempunyai jaringan ikat penghubung lidah dan dasar mulut yang tebal dan kaku, sehingga membatasi gerak lidah, dan bayi tidak dapat menjulurkan lidah untuk menangkap puting. Kesimpulannya, imunisasi merupakan proses untuk membuat imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin yang bertujuan untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Menyusui merupakan pemberian susu kepada bayi baik secara langsung melalui payudara ibu atau melalui proses pemerasan.
Definisi tersebut hanya berfokus pada dosis atau banyak ASI yang diberikan tanpa memperhatikan durasi pemberian. Masalah yang sering terjadi pada bayi yaitu demam dan sembelit. Karena pada usia bayi, sistem kekebalan tubuh anak masih sangat rentan terkena demam dan sembelit. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.